amin. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih ada di bab yang ke 217, babu wujubis shaumi, bab wajibnya puasa. Tidak lantas karena pembahasan tentang puasa cukup di bulan Ramadan, tidak. Karena perintah puasa tidak cuma puasa Ramadan, walaupun utamanya memang puasa Ramadan. Lanjutan hadis, wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yatruku ta'amahu, dia tinggalkan makan minumnya, wa syahwatahu, dan juga syahwatnya, terutama keinginan terhadap lawan jenis. Min ajli, min di sini ta'liliyah, dia tinggalkan makan minum, dia tinggalkan syahwat dan syahwatnya, alasannya karena Allah. Min ajli, ini kata kunci setiap ibadah. Untuk mendapatkan balasan dari Allah harus karena Allah. Apapun amal soleh, meskipun dikerjakan dengan baik, kalau bukan karena Allah, apapun amal soleh yang dikerjakan bukan karena Allah, maka Allah tidak akan berikan balasan. Yang ada justru Allah berikan ancaman. Orang sholat bukan karena Allah, puasa bukan karena Allah, infak sedekah bukan karena Allah, silaturahim bukan karena Allah. Bukan balasan yang Allah akan berikan, yang ada justru ancaman. Melakukan perintah Allah bukan karena Allah, atau bahkan karena Allah tapi sekaligus karena yang lain, insya Allah kita semua sudah tahu itu masuk kategori syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah, melakukan perintah Allah tapi karenanya bukan semata-mata karena Allah. Kalau yang dia lakukan bukan sesuatu yang merupakan perintah Allah, dia lakukan tidak karena Allah, mungkin gak ada masalah. Dia lakukan sesuatu yang katakanlah perintah adat, adat yang tidak bertentangan dengan syariat, yang jelas itu bukan perintah Allah, dia lakukannya bukan karena Allah, nggak ada masalah. Walaupun kalau ditelisik lebih jauh ada masalah, berarti kita telah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Yang terbaik, setiap detik waktu yang kita miliki, semuanya kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Itu yang terbaik. Dalam hadis Nabi ada hadis hasan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan segala aktivitas yang tidak bermakna.
antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selama perintah Allah dilaksanakan, sisa waktu banyak dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Selama itu bukan dosa, boleh-boleh saja, boleh. Tapi mengurangi nilai kebaikan kita di hadapan Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang bukan perintah Allah, kita lakukan hal itu bukan karena Allah, ya nggak ada masalah. Tapi manakala yang kita lakukan itu perintah Allah, kok kita lakukan bukan karena Allah, ini yang ada masalah. Syirik dalam ibadah. Sejak generasi sahabat, hal seperti ini sudah terjadi. Mungkin harus kita syukuri, karena dengan adanya hal itu, dengan adanya sahabat Nabi yang melakukan hal itu, kita jadi dapat pelajaran. Seorang sahabat, dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Al-Baihaqi dan Al-Hakim, kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih. Qala rajul ya Rasulullah, inni aqiful mawqif uridu bihi wajh Allah wa uridu ayyura mawtini. Falam yarud alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nuzila. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, suatu hari ada seorang sahabat menghadap Rasul, dia ajukan pertanyaan. Mungkin tepatnya dia ingin klarifikasi kepada Rasul dari apa yang dia lakukan. Kata sang sahabat, inni akiful mauqif, aku sudah mengikuti banyak medan perang. Uridu bihi wajh Allah, niatku pertama ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ada niat tambahan, wa uridu ayyura mautini, aku juga punya keinginan supaya aku dikenal. Kampungku mana supaya diketahui orang. Pengen dapat ridho Allah, ini benar, sekaligus pengen dikenal. Oh, dia pejuang dari kampung Bekasi, misal. Kalau pejuang kita kayak Nur Ali, insya Allah nggak ada niatan itu. Ini sahabat Nabi mendapati pengaduan seperti itu. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak langsung memberikan jawaban. Itu kejadian pertama. Hatta nuzilat, hingga Allah turunkan ayat terakhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sampai sini ada ayat lain yang sama persis, surat Fussilat ayat 6. Qad fussilat fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Difussilat di Al-Kahfi bukan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sampaikan wahai Rasul, innama ana basyarum mislukum, tiada lain aku manusia seperti kalian semua. Yuha ilayya, bedanya
aku diberi wahyu oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa ilah kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin jumpa dengan Tuhannya, mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, karunia Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia banyak beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Rabbnya dalam melaksanakan ibadah itu. Melaksanakan perintah Allah, niat karena Allah, juga karena yang lain, syirik dalam ibadah. Jadi apapun amal soleh yang kita kerjakan, kata kuncinya harus min ajli, karena Allah. Baru kita bisa berharap akan mendapatkan balasan dari Allah. Boleh-boleh saja mengharapkan balasan selama yang kita harapkan cuma Allah. Boleh jadi buat kita beramal soleh, aku nggak minta apapun, itu wujud kesombongan. Seolah aku nggak membutuhkan apapun dari Allah. Nggak boleh. Justru yang bagus, kita sangat-sangat membutuhkan segala hal dari Allah. Semakin sadar bahwa kita membutuhkan banyak hal dari Allah, maka kita akan semakin semangat untuk meminta kepada Allah. Allah lebih suka dimintai daripada tidak dimintai. Beda dengan makhluk Allah. Manusia lebih suka tidak diminta daripada diminta. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Dari redaksi hadis ini, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli, wa man yarwa anhu hadal ma'na anna al-amala idha khalatahu syai'un min ar-riya kana batilan ta'ifatun minas salafi. Di antara yang menyimpulkan hadis ini bahwa amal soleh jika tercampur dengan pengharapan dari selain Allah, amal soleh jika motivasinya tercampur karena selain Allah, karena Allah dan karena selain Allah, maka amal soleh itu batilan, batal hukumnya. Nah, di antara ulama, di antara orang yang berkesimpulan seperti itu, ta'ifatun minas salaf, banyak orang-orang salaf, sahabat Nabi. Minhum Ubadah bin Samit, di antara sahabat Ubadah bin As-Samit, Abu Darda, Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, dan yang lainnya. Beliau berkesimpulan, siapapun yang mengerjakan amal soleh, niatnya kok tidak hanya karena Allah, maka amal soleh itu batal, tidak sah. Kita sholat udah mau akhir, sadar tadi niatku pengen disanjung, batal, ulangi. Di antara yang berpandangan seperti itu, sahabat Ubadah bin As-Samit, sahabat Abu Darda, dari kalangan tabi'in Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, dan yang lainnya. Kalau ini lebih enak. Kalau dianggap batal terus kita ulangi. Sholat motivasi kita nggak cuma karena Allah, batal, ulangi sholatnya. Enak itu. Dibanding sholat kita sah tapi nol, nggak ada pahalanya. Lanjutan hadis, asyamu li, puasa itu li, pakai alif lam ma'rifah, puasa tertentu, puasa yang diakui oleh Allah untukku, puasa tidak sembarang puasa.
Kenapa Allah dalam hadis qudsi tegaskan hal ini, puasa itu untukku? Lam yata'abbad bihi li ahadin ghairi. Karena tidak seorang pun yang menyembah Tuhan-Tuhan mereka selain orang yang menyembah Allah, ritual penyembahannya berupa puasa itu enggak ada. Orang yang menyembah dengan cara puasa cuma orang yang menyembah Allah. Orang yang menyembah selain Allah tidak ada dengan cara puasa. Atau kalau saat ini ada, itu orang yang menjiplak orang yang menyembah Allah. Dia menyembah selain Allah dengan cara puasa juga, itu jiplak. Atau boleh jadi dulunya mereka itu menyembah Allah, belakangan menyimpanglah ajaran mereka, meskipun dengan ibadah yang tetap sama, ada di antaranya dengan puasa. Puasa untukku, karena tidak ada satupun manusia yang menyembah Tuhan selain Allah yang melakukan puasa. Yang berpuasa cuma mereka yang menyembah Allah aslinya. Wa in kanatil ibadatu kulluha lillah. Meskipun seluruh ibadah kita harus lillah dan memang kita niatkan karena Allah. Cuma yang diakui oleh Allah cuma ibadah puasa kita untukku, sholat kita, haji kita, nggak ada pengakuan dari Allah bahwa haji untukku, sholat untukku, nggak ada, cuma puasa. Orang-orang kafir, mereka mengagungkan, mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka dengan sujud, dengan sedekah, tidak ada dengan puasa. Puasa untukku wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan balasan untuk puasa itu. Atawalla jazaahu, aku yang menentukan balasannya. Hal ini menunjukkan kedudukan ibadah puasa punya kemuliaan khusus, keistimewaan khusus. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan itu minimal pelipatan balasannya 10 kali lipat minimal. Wa fi riwayatin di Muslimin, tadi riwayat khusus Imam Bukhari, ada riwayat lain khusus Imam Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Ini khusus Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu amal ibni Adam yudha'afu, setiap amal kebaikan manusia dilipat gandakan. Makna setiap amal manusia dilipat gandakan, makna pertama, dhahiruhu anna nafsal amali yudha'af. Ya memang amalnya, orang mengerjakan sholat 1, catatan dari Allah nggak cuma 1, 10. Nah itu 5 waktu sholat wajib dicatat 50 waktu sholat. Wahiyya khamsun, wahiyya khamsuna. Sholat buat kalian 5 waktu, tapi dia itu 50, nilainya 50 waktu. Jadi amal ibadahnya, makna pertama dilipat gandakan amal ibadahnya. Ini sejalan dengan An-Nisa ayat 40. Wa in taku hasanatan yudha'ifha,
Jika itu berupa kebaikan, Allah langsung lipat gandakan. Kita mengerjakan sedekah cuma 1.000 rupiah, yang Allah lihat itu 10 kali lipat minimal. Allah lihat itu 1.100.000. Wakilah pandangan yang lain, al-muradu sawabahu, yang dimaksud pahalanya yang dilipat gandakan, bukan amalnya. Satu sholat langsung dilihat seolah-olah 50 sholat, bukan. Ini pandangan yang kedua, yang dimaksud dilipat gandakan itu pahalanya. Sejalan dengan Al-An'am 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan mengerjakan satu kebaikan, untuknya 10 pahala kebaikan. Dua-duanya insya Allah nggak salah. Kalau kita kembalikan ke hadis tentang kewajiban sholat 5 waktu, dari semula 50 jadi 5, di akhir hadis itu Allah menegaskan sholat wajib buat kalian 5 waktu, tapi dia itu 50 waktu. 5 nilainya 50. 5 tapi dicatat seolah-olah siapapun yang mengerjakan satu sholat wajib, Allah lihat seolah kita mengerjakan 10 sholat wajib. Pandangan pertama sejalan An-Nisa 40. Pandangan kedua yang dilipat gandakan itu pahalanya. Amaliyahnya tetap satu ya satu, tapi pahalanya ini sejalan Al-An'am 160. Kullu amal ibni Adam yudha'afu ila 700 dhifin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini sejalan Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti satu biji bibit ditanam, ambatat tumbuh satu pohon, sab'a sanabila, menghasilkan 7 dahan, min kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari masing-masing dahan menghasilkan buah 100. Dari satu bibit 700 jadinya minimal. Itu untuk seluruh amal soleh. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa shoma, kecuali puasa. Pelipat gandaan puasa tidak seperti amal soleh yang lain. Selain puasa, malaikat tahu udah tugas mereka itu harus ngasih balasan berapa. Khusus untuk puasa, istisna, pembatasan dari amal soleh yang dilipat gandakan. Fa'innahu, sesungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana ajibi. Jadi redaksi Bukhari, redaksi Muslim ada perbedaan walaupun substansi materinya sama. Kecuali puasa, dia itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Menunjukkan keistimewaan puasa. Balasan untuk puasa tidak dibatasi sebagaimana untuk ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain, puncak keikhlasan kita boleh jadi 700 kali lipat. Atau
Ada lebih dari itu, tapi ada batasannya. Untuk puasa, sejak awal balasan buat puasa tidak ada batasan. Dan itu sebagaimana kesabaran. Balasan untuk kesabaran tidak ada batasan. Nah, itu puasa, ibadah puasa itu ibadah kesabaran. Kesabaran balasannya nggak ada batasan, puasa pun demikian. Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan orang-orang yang sabar, balasan ganjaran mereka bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kita sedang sangat capek, baru pulang karena macet sampai rumah pas adzan. Ketika kita ambil, kan waktu panjang, tidak harus langsung saat ini. Ini disebut sabar atau tidak? Itu bukan sabar. Kalau sabar, ini ujian dari Allah. Aku sedang capek kok pas datang waktu panggilan sholat. Bismillah, kita laksanakan. Ini baru disebut sabar. Mengendalikan keinginan nafsu demi melaksanakan perintah Allah. Walaupun yang tadi, ya Allah, aku masih capek, nanti ya pelaksanaan sholat aku tunda, boleh hukumnya. Tapi itu menurutkan keinginan nafsu. Andaikan kita ambil yang tadi itu, karena capek kita tunda dulu deh. Belum sempat sholat, mati, kita terhitung sholat atau tidak? Itu yang harus kita pertimbangkan. Di antara anjuran menyegerakan ibadah itu, karena kita nggak tahu kita tunda, mati atau tetap hidup nanti. Kalau kita menyadari itu, insya Allah kita akan selalu menyegerakan ibadah kita. Berkaitan dengan hal itu, ulama fikih beda pandangan. Ada menilai, oh dia punya utang sholat, berarti sudah ada kesempatan waktu untuk ngerjain, kenapa dia nggak langsung ngerjain? Yang lain berpandangan, mungkin ini yang dipilih oleh mayoritas umat Islam, dia nggak utang sholat, karena oleh Rasul dibolehkan untuk menunda sholat selama masih dalam waktunya. Ternyata oleh Allah diwafatkan, dia nggak utang, nanti bisa ngomong, ya Allah, aku niat ngerjain sholat di akhir waktu, kenapa kau matikan aku, misal. Perbedaan pandangan dalam fikih buat masyarakat umum silahkan, buat masing-masing kita ambil yang paling ketat buat masing-masing kita. Jadi puasa ibadah kesabaran, kesabaran balasannya tidak dibatasi. Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lanjutan hadis versi Imam Muslim, yada'u syahwatahu. Orang yang puasanya itu li, kata Allah, untukku. Yada'u syahwatahu, dia tinggalkan syahwatnya. Makna syahwat, ma tastaqun nafsu ilaih, sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita, oleh jiwa kita. Seperti tadi, kita sedang capek, ada panggilan azan, nafsu kita pengen ntar dulu sholatnya, syahwat.
dia tinggalkan syahwatnya. Apapun keinginan nafsu yang menyalahi syariat, itu syahwat yang harus dilawan. Keinginan nafsu tapi masih sejalan dengan syariat, lebih baik dilawan, walaupun boleh tidak dilawan. Contoh tadi, waktu sholat panjang, awal waktu kita sedang capek, ada keinginan nafsu untuk menunda. Ini keinginan yang masih sejalan dengan syariat. Ini boleh dilawan, boleh tidak. Kita turuti, boleh-boleh saja. Tapi kalau itu kita lawan demi lebih baik buat kita, itu juga boleh. Jadi syahwat itu ada yang kebanyakan tidak sejalan dengan syariat, otomatis harus dilawan. Ada syahwat yang sejalan dengan syariat. Syahwat yang sejalan dengan syariat lebih baik dilawan, walaupun boleh tidak dilawan. Kita pengen banget beramal soleh. Biasanya kita masukin di kotak amal, katakanlah 20 atau 50 ribu. Kebetulan ada satu tokoh datang ke tempat kita, dalam hati kebetulan banyak wartawan, biasa 50 ribu kasih 50 juta. Pak DKM ini nggak muat nih lubangnya. Ini syahwat sejalan dengan syariat atau tidak? Karuan, sejalan dengan keinginan setan, nggak boleh dituruti. Jadi selama syahwat itu masih sejalan dengan syariat, boleh tidak dituruti, boleh dituruti. Lebih baik tidak dituruti demi yang lebih baik. Ada sahabat-sahabat Nabi yang sempat punya keinginan melaksanakan syariat, melaksanakan perintah agama, tapi keinginan itu sangat kental aroma syahwatnya. Teman kita sodakoh 5 juta, kita ngeliat langsung kita penasaran, kita pengen 10 juta. Ini kira-kira syahwat atau bukan? Bagus ya, buat kita yang nerima bagus itu. Kebetulan DKM lagi butuh banyak misal, kita anjurin nggak apa-apa Pak, Bapak berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada sahabat-sahabat Nabi yang sangat kental nuansa keinginan syahwatnya. Kisahnya ada di hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 5063, Imam Muslim 3469 dan Imam An-Nasai. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang sahabat datang ke rumah istri Nabi. Tujuannya untuk ngaji. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka untuk bertanya kepada istri Nabi, bagaimana sih sifat ibadah Nabi. Falamma ahbaru, ketika istri Nabi Ummul Mukminin sudah menjelaskan pada mereka bagaimana Rasul kalau sholat malam, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, ka'annahum taqaluha, mereka spontan merasa betapa kecilnya ibadah kita, betapa sedikitnya ibadah kita. Akhirnya faqalu, mereka pun
berkata, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dibanding Rasul kita nggak ada apa-apanya, padahal Rasul sudah dapat jaminan dosa beliau diampuni yang lalu atau yang akan datang. Qala ahaduhum, salah satu dari mereka pun memasang tekad, amma ana fa inni usallil laila abadan, mulai besok malam aku akan sholat tiap malam sepanjang masa, tiap malam aku akan gunakan malamku untuk sholat tanpa tidur. Wa qala akharu ana asumud dahra wa la uftiru, yang lain memasang tekad, mulai besok aku mau puasa tiap hari, nggak akan batal, pokoknya tiap hari puasa. Ini kental banget aroma nafsunya. Wa qala akharu, yang ketiga ngomong, ana a'tazilun nisaa fala tazawwaju abada, aku akan tinggalkan istri, aku akan ceraikan istri, aku tidak akan lagi nikah sepanjang masa demi ibadah. Rupanya tekad mereka itu mereka ucapkan. Di antara mereka bertiga, satu tekad ini, satu tekad ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Rasul dengar mereka yang masang tekad itu, Rasul datangi mereka, faqala, Rasul bersabda, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian ya yang tadi ngomong begini begini begini. Ama wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Ingat, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, tetapi aku asumu wa uftiru, aku puasa tapi aku juga nggak puasa, aku nggak selalu puasa. Wa usalli wa arkudu, aku salat malam, aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa, aku juga punya istri, punya anak-anak. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapa saja yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk bagian dariku. Ini kental tiga sahabat tadi. Dia kena nafsu ingin sepanjang malam selama hidup mau sholat terus, karena nafsu ingin setiap hari puasa terus, karena nafsu ingin ibadah terus, nggak peduli, nggak pengen punya istri dan anak-anak. Itu karena nafsu. Oleh Rasul dilarang. Meskipun amal soleh ketika dikerjakan karena nafsu itu nggak boleh. Di hadis yang lain, Rasul mengelarang umatnya mengerjakan ibadah dengan memaksakan diri di luar kewajaran, di luar kemampuannya. An Aisyah radhiyallahu anha, informasi tentang ibadah Rasul banyak dari Aisyah, banyak juga dari sahabat Anas bin Malik, sahabat yang dari kecil 10 tahun sudah ngenger kepada Rasul, santrinya Rasul. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran bil laili fa yusalli alaihi. Kata Siti Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya satu selembar tikar yang kalau malam beliau gunakan untuk menghijab diri, lalu beliau sholat di balik hijab itu. Wa yabsutuhu bin nahar fa ajlisu alaihi, siang hari tikar itu dihamparkan, beliau duduk di atas tikar itu. Fa ja'alan nasu yasubuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetahui Nabi sering seperti itu di masjid menghijab diri dengan tikar, maka para sahabat mengerubungi Nabi, mendatangi Nabi, fayusallu nabi salatihi, mereka ngerjain sholat setiap sholat yang dikerjakan oleh Nabi.
Berapapun rakaat Nabi mereka ikuti, berapapun lamanya Nabi sholat mereka ikuti. Hatta kasuru, hingga jumlah mereka menjadi banyak. Makin hari ketok tular makin banyak sahabat yang ingin melakukan apapun yang dilakukan oleh Nabi, sebanyak yang dilakukan oleh Nabi. Yakin tidak ada satupun sahabat yang paling kuat sekalipun yang akan mampu mengerjakan ibadah sebanyak ibadah Nabi, baik kuantitas ataupun kualitasnya, kecuali dengan memaksakan diri. Itu yakin. Karena itu Rasul berikan nasihat untuk para sahabat tadi. Sahabat-sahabat yang ingin melakukan seperti apa yang beliau lakukan, kuantitasnya, kualitas silahkan berlomba-lomba untuk bisa sholat seperti sholat Rasul dalam hal kualitas. Gak akan pernah sanggup. Rasul berikan nasihat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, para sahabat maksudnya, khudhu minal a'mali ma tutikun, kerjakanlah amal soleh sesuai daya kesanggupan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, Allah tidak akan pernah bosan untuk membalas kalian, mengganjar kalian hingga kaliannya yang bosan mengerjakan amal soleh. Jika amal soleh itu kalian paksa-paksakan. Wa inna ahabbal a'mali ilallah madama wa in qalla, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah yang mudawamah, yang istiqomah, yang kontinu meskipun kuantitasnya sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari 5861, Imam Muslim 7782. Jadi di hadis ini Rasul tidak meminta sahabatnya untuk mengerjakan ibadah seperti kuantitas dan kualitasnya seperti ibadah Rasul. Kalau ada sahabat yang selanjutnya mereka bangga, akulah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasul, itu bagian dari semangat mereka mencontoh Rasul. Mirip secara lahiriah. Bagaimana Rasul takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud bisa dimiripkan. Tapi kualitas batinnya ibadah, yakin gak ada yang mampu menyamai Rasul. Yatruku syahwatahu min ajli, falhasilu annahu idza kaffa nafsahu 'anis syahawati fid dunya kana dzalika satiran lahu minan nari fil akhirah. Kesimpulannya, siapapun muslim yang selalu mengendalikan syahwatnya di dunia ini, syahwat yang bertolak belakang dengan syariat terutama, maka siapapun yang menahan diri dari memperturutkan syahwatnya di dunia ini, sikapnya menahan diri itu akan menjadi penghalang dia dari siksa neraka di akhirat nanti. Jadi tidak setiap puasa akan dikatakan oleh Allah li, untukku. Puasa yang dilakukan semata-mata karena Allah, itu yang Allah akui untukku. Dan tidak setiap orang puasa dia lakukan puasa itu karena Allah. Tidak setiap orang yang puasa dia lakukan puasanya karena Allah, karena keimanannya pada Allah, karena mengharapkan balasan cuma dari Allah. Tidak setiap yang puasa puasanya karena Allah.
Karena itu nanti di bagian akhir bab ini Imam Nawawi mencantumkan hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Itu sejak awal oleh Rasul hadis itu disampaikan. Barang siapa yang puasa Ramadan, puasanya karena iman dan karena mengharapkan balasan cuma dari Allah. Artinya Rasul mengetahui ada orang-orang yang puasanya bukan karena iman dan wahtisaban. Karena itu oleh beliau ditekankan hal itu. Siapapun yang ingin mendapatkan balasan puasa dari Allah, puasanya harus karena iman dan wahtisaban, jangan karena yang lain. Kalau toh awalnya kita malas puasa, selanjutnya kita punya teman akrab rajin puasa, muncul dalam diri kita semangat untuk juga puasa, itu bagus. Ketika selanjutnya kita berpuasa, puasanya harus iman dan wahtisaban. Teman yang telah memotivasi kita, dia akan dapatkan pahala. Setiap kebaikan seseorang yang menjadi motivasi buat orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama, dia yang telah menjadi motivasi kebaikan pasti akan dapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Tapi nggak cuma itu, sebaliknya seseorang yang menjadi motivasi untuk perbuatan jahat, dia pun akan mendapatkan dosa dari kejahatan orang-orang yang mencontoh kejahatannya. Semoga ada manfaatnya. Barangkali